ingat, subscribe. Semalam kita membahas topiknya adalah pengetahuan, keterampilan, dan harga diri. Nah, harga diri ini sebentuk satu prinsip di mana kalau Anda adalah seorang pekerja, ya pekerja yang merdeka ya di sini. Kenapa saya sampaikan pekerja yang merdeka? Di antaranya adalah ada kontrak kerja, ya kan, jelas hak dan kewajiban kita jelas, ya tertulis di kontrak kerja. Tetapi mungkin memang ada situasi tertentu yang mana notabene kapan kita menggunakan prinsip tersebut dan kapan kita melentur atau memfleksibelkan diri, ya kan. Nah ini contoh ya. Kalau semalam kan kita memberi contoh adalah uang tambahan bagi Anda yang mengerjakan pekerjaan di luar kontrak. Nah, pada prinsipnya pekerjaan di luar kontrak ini sudah jelas bahwa itu melanggar aturan. Nah, apakah teman-teman ini sudah tahu atau belum tahu? Nah, pasti di sini kan masalahnya. Nah, kalau anak baru pastinya bisa menjawab, saya belum tahu, Mbak. Karena kontrak kerja itu sebatas saya taunya bahwa itu kontrak kerja, saya tidak membaca atau isinya saya kurang tahu karena berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Well, tapi kalau bagi teman-teman yang sudah di Hong Kong, sudah pernah bekerja di Hong Kong, pasti tahu. Meskipun tidak langsung membaca, kan bertemu teman pasti dikasih tahu. Nah, atau mungkin ada Facebook, ya kan, ada media sosial. Nah, dari membaca dari manapun informasi itu bisa didapat. Nah, terus prinsipnya setiap dari kita ke Hong Kong itu butuh uang. Kan demi apa? Mendapatkan pekerjaan, mempunyai penghasilan, ya kan, dan memperbaiki kehidupan lebih layak. Tujuannya ke luar negeri kan pasti ke situ dong. Terus ngapain sih harus berpikir keras, ya kan, pentingnya dapat uang. Nah ini prinsip inilah yang harus dihilangkan sebenarnya. Kalau yang penting dapat uang, ya judi pun juga bisa sebenarnya. Ngapain aja yang penting dapat uang, apapun ya bisa. Yang penting artinya Anda menghalalkan segala cara, tidak peduli dengan adanya aturan, ya kan, palang merah pun Anda terjang artinya, ya kan. Nah, karena prinsip setiap individu tidak sama, kebutuhan setiap individu tidak sama, jadi disitulah yang akan menjadi toksik nantinya, seperti itu. Nah, dikarenakan ini kan akan toksik bagi next moment, dimana next pembantu berikutnya. Nah, contoh kayak majikan yang ini, yang saya ikuti ini. Dulu mereka 10 tahun sebelumnya juga sudah ada pembantu. Nah, pembantunya dulu diam, kalau dikasih uang tambahan diterima, disuruh ngerjain ini dikasih uang diterima, ya. Nah, itu karena kebiasaan-kebiasaan inilah akhirnya berimbas kepada next pembantunya seperti saya. Nah, namun di saat saya pertama kali masuk interview itu memang dibilang, kamu karena di sini pekerjaannya sangat simpel, hanya jaga anjing, ya kan, pekerjaannya juga nggak ada bayinya, nggak ada orang tua, itu dianggap satu pekerjaan yang sangat mudah bagi majikan. Tapi di balik itu kita itu menggunakan apa? Pikiran kita, ya. Bagaimana menunya, tanggung jawab kita itu harus bisa masak, ya kan, memikirkan menu, belum lagi nanti majikan yang pola makannya itu berubah, ya kan, seperti pola majikan saya ini, pola makannya berubah, ya kan, diet dan lain sebagainya, kita harus mikir. Nah, pikiran kita inilah yang dianggap harus dihargai, dimana tidak dengan nominal. Artinya bukan berarti setiap sesuatu itu kepuasan itu dengan nominal, ya kan. Nah, kenapa saya selalu bilang improve yourself is not to impress others. Nah, di saat kalian mau mengerjakan sesuatu, just do it. Jadi kerjakan sesuai passion kalian. Jadi tidak karena biar dipuji majikan, ya pastinya iya sih biar disayang majikan, ya, karena kalau kita inisiatif majikan juga suka. Tapi ada juga majikan yang kalau kita inisiatif majikan nggak suka. Nah, jadi harus disesuaikan seperti itu. Nah, buah pikiran kita ini memikirkan makan apa, makan pagi, siang, malam, inilah Mbak yang dinamakan skill power kita, ya kan, skill power kita ini. Jadi kenapa kok dibilang semalam Mas Andro nggak perlu khawatir, ya. Nah, karena kenapa saya pindah dari satu majikan ke majikan lainnya, saya
jarang banget merenew kontrak saya dengan satu majikan yang sama, itu dikarenakan selain untuk mendapatkan pengalaman adalah mengasah kemampuan saya, dimana penyesuaian dengan orang baru dan lalu menyesuaikan dengan mereka, ya kan. Di situ banyak sekali yang saya petik ya. Nah, meskipun ada up down-nya, pasti ada naik turunnya ya kan kita manusia biasa ya. Nah, disinilah di saat saya dihadapkan, apakah nanti saya menerima seandainya saya dikasih uang tambahan tapi dengan syarat saya harus mengerjakan pekerjaan di luar kontrak saya. Nah, tipsnya begini ya. Pertama, yang pasti karena saya sudah bisa bahasa. Yang kedua, saya paham aturan dan hukumnya, ya kan, jadi bisa ngomong. Nah, itu kan negosiasi di depan itu kalau saya. Nah, negosiasinya begini, maaf, ini bukan pekerjaan saya, dan saya harap Anda tahu, ya kan, bahwa karena ini bukan pekerjaan saya dan ini di luar kontrak kita, otomatis ini satu pelanggaran. Dan saya boleh membantu kalau saya mau, tapi tidak boleh jadi rutinitas dan dipaksa. Kalau menjadi rutinitas dan dipaksa, artinya itu sudah menjadi satu kesepakatan di mana kedua belah pihak menyetujui, apalagi dengan kata nominal tambahan gaji itu tadi ya. Nah, terus akhirnya apakah saya juga mengerjakan? Benar, saya mengerjakan. Saya kasih waktu itu sampai 4 bulan. Ya, 4 bulan. Tapi sebenarnya 2 bulan sebelumnya saya sudah mau protes, tapi saya tunggu waktu. Jadi di saat saya mau memprotes, itu kita perlu ancang-ancang juga, ancang-ancang caranya. Nah, kita perlu amunisi untuk memberikan satu argumen juga kepada majikan, ya kan, karena majikan kita itu juga pinter loh ya. Nah, jadi mereka bukan nggak tahu, mereka tahu. Nah, jadi kalau kalian berhadapan dengan majikan yang intelek, kalian juga harus punya cara gitu loh. Nah, kalau saya waktu itu caranya saya diam, saya pura-pura bodoh dulu. Nah, kemudian saya sampaikan ya, di awal gaji saya ditambahi, saya bertanya kenapa ada gaji tambahan. Katanya ungkapan terima kasih karena kamu sudah mengerjakan di sana. Nah, itu kalau dihitung sebenarnya nggak seberapa, Mbak. Nah, akhirnya saya mulai menunjukkan dengan sikap. Jadi sikap saya, dimana ketidaksukaan saya, karena saya sudah menyampaikan bahwa saya tidak mau tapi tetap dipaksa. Saya sampaikan ketidaksukaan saya tunjukkan ketidaksukaan saya. Akhirnya saya ditanya, apakah karena uangnya kurang? Jawaban saya tidak, karena saya nggak tahu kalian menambah uang dan itu bukan urusan saya. Tapi dari awal saya sudah ngomong bahwa ini bukan pekerjaan saya dan ini di luar kontrak dan saya tidak mau mengerjakan, tapi kalian paksa. Kalau saya menolak, kalian pasti akan membuat masalah sama saya. Terus akhirnya si Nyonya bertanya, kok bisa? Kalau memang kamu kurang uang, ngomong. Saya tanya langsung, berapa kamu mau kasih saya? Nah, 1.000, 2.000, 3.000? Langsung saya jawab, berapa puluh ribu pun kamu kasih ke saya, kalau ada orang yang melaporkan, saya terpenjara dan saya harus bayar uang. Saya masih butuh pekerjaan. Nah, kalau saya menolak kalian akan menterminate saya juga kehilangan pekerjaan. Tapi lebih parahnya, saya menerima uang kalian, lalu dilaporkan, saya harus penjara 2 tahun, masih bayar denda, dan saya di blacklist. Saya tidak bisa bekerja lagi di Hong Kong. Apakah uang 3.000 kalian berikan ke saya bisa mengganti semuanya? Diam akhirnya. Nah, akhirnya saya jelaskan bahwa Li ko hai fan fa, hai ho yi kam myong ge. Yat jo ngo thong le te kong jo. This is not correct and this is prohibited by law, okay? And in Hong Kong it's not correct to do this kind of job order. That we should to work at the addresses at the contract. Akhirnya mereka paham dan menyuruh saya berhenti untuk tidak mengerjakan lagi. Nah, dan apakah gajinya masih ditambahi? Ya, tapi tetap saya kembalikan karena saya tetap tidak mau menerima gaji tambahan apapun, meskipun itu sebentuk rasa terima kasih. Inilah yang disebut dengan harga diri. Dan lagi, Mbak, kok Mbak Kuntreng kan juga pinter ini masak ya, masaknya dengan penuh kreasi. Dan itu hanya untuk passion saya. Ya, untuk passion saya, untuk diri saya sendiri. Jadi kalau saya masak misalkan ya, saya juga butuh feedback, saya pasti akan tanya ke majikan saya. Nah, enak enggak? Gimana rasanya? Kurang apa? Nah, itu untuk meningkatkan skill kita juga ya. Kalau dibilang nggak enak ya
nggak enak kurangnya di mana. Nah ditanya, nanti kedepannya kita improve lagi seperti itu. Tapi saya pasti tanya. Nah cuma bedanya majikan saya ini enak nggak enak dia makan habis untuk masakan ya. Jadi memang agak terbuka di sini masalah masakan ya. Beliau terbuka dan beliau tidak mau gue Hufan kayak, nah dia tidak mau Hufan dengan yang namanya masakan. Intinya kamu sudah bisa ya kamu selesaikan sendiri, apapun yang kamu masak pasti tak makan. Nah seperti itu. Tapi kita juga tidak bisa menggunakan ini dengan majikan lainnya, karena majikan lainnya tidak selalu sama. Nah kalau dulu di majikan saya yang dulu lebih enaknya yang pertama dulu ada neneknya semuanya saya hanya bantu untuk menyiapkan. Nah dari menyiapkan inilah saya belajar. Nah kayak potong ya kan, kayak sup itu seperti apa, nah sup babi yang bagaimana, sup ikan, sup itu ditambah apa namanya herbal apa. Nah itu dari situlah saya belajar. Jadi 2 tahun pertama saya tidak sampai 2 tahun karena kebetulan bapak saya meninggal. Itu kalau nggak salah 18 bulan saya nekat minta pulang ya. Nah di situ majikan saya awalnya tidak mengizinkan, tapi akhirnya tetap saya beli tiket sendiri, saya nekat. Nah akhirnya mengizinkan meskipun agak marah ya, tapi beliau oke, menerima keputusan saya. Nah dari di 2 tahun dengan nenek inilah, hampir 2 tahun ya, 18 bulan dengan nenek inilah saya belajar banyak. Nah meskipun saya tidak masak ya kan, tapi saya memberanikan diri mencoba, akhirnya dibolehkan. Dan akhirnya dibolehkan, mulailah dari masak yang waktu itu kaye ya kan, fung chow bai kwat, fung chow kaye. Nah itu dari beliau lah saya belajar. Terus sup itu ada waisan, sisat, nah lampahang, mufako, nah semua ini adalah dari beliau. Sasam, yokco, nah ini hasilnya. Jadi tidak ada yang free di dunia ini. Mau min fai emchan ke, kita harus membayar mahal itu semua, yaitu dengan apa? Tenaga, pikiran kita ya, tenaga, pikiran kita, kemampuan kita, ini adalah mahal rek. Nggak ada harga nominalnya seperti itu loh. Disinilah yang dinamakan harga diri. Kenapa saya meminta teman-teman untuk belajar, bekali diri dengan pengetahuan, keterampilan, dan juga skill di sini ya. Jadi nanti teman-teman biar tidak merasa direndahkan atau merendahkan diri kalian ya, karena kita itu pekerja yang merdeka. Kayau.